Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hafsah Az-Zahra Mada Abidah. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Dalam kesempatan ini, saya akan memberi kesimpulan tentang artikel yang telah diberikan oleh dosen saya, yakni terkait tentang living hadis. Jadi, penelitian living hadis ini merupakan suatu model baru dalam penelitian studi hadis. Selama ini, penelitian hadis hanya fokus pada penelitian teks, baik dalam penelitian sanad maupun penelitian matan. Penelitian living hadis ini memungkinkan penelitian hadis tidak hanya fokus pada pustaka atau sanad atau matan tersebut, tetapi juga pada penelitian lapangan. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian living hadis ini tidak berbeda jauh dengan penelitian sosial keagamaan lainnya. Penelitian ini bisa menggunakan metode pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, untuk pendekatan penelitian ini yakni menggunakan berbagai macam pendekatan ilmu sosial seperti pendekatan fenomenologi, sosiologi, dan antropologi, dan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Di dalam artikel juga dijelaskan bahwa sejauh ini kajian living hadis ini yang dilakukan di Indonesia baru pada level kajian tradisi dan ritual, yang menurut saya kajian ini dapat meluas lagi, apalagi dengan menggabungkan ilmu-ilmu sosial yang lain. Jadi, living hadis adalah merupakan suatu bentuk kajian atas praktek tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasan pada hadis Nabi. Dalam melakukan penelitian model living hadis ini, perlu dipastikan sebelum melakukan penelitian sudah ditemukan teks hadis terlebih dahulu. Karena jika teks hadisnya tidak ditemukan, maka penelitiannya akan condong kepada penelitian kajian-kajian dalam bidang studi sosiologi agama ataupun antropologi agama. Lalu di sini saya akan menyimpulkan sedikit dari beberapa buku yang telah meneliti atau membahas kajian living hadis ini menurut dialektika teks dan konteks. Yang pertama ada Sahiron Syamsuddin dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis. Menurut penulis, living hadis tidak hanya menyangkut pada fenomena yang muncul dalam masyarakat, akan tetapi juga menyangkut pada praktek sosial keagamaan sebagai bentuk kehidupan sehari-hari. Praktik tersebut didasarkan pada pengamalan hadis sebagai sumber inspirasi atau sebagai sumber untuk berkehidupan. Living hadis ini juga tidak hanya terpaku pada praktek, akan tetapi juga menyangkut tentang pengetahuan, pandangan, perasaan, dan pengalaman masyarakat setempat. Menurut penulis, ada 3 model variasi living hadis, yaitu tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktek. Tradisi tulis biasanya dalam bentuk tulisan yang terpampang di tempat-tempat strategis dan diyakini bahwa isi tulisan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Lalu, tradisi lisan sering muncul bersamaan dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Sedangkan tradisi praktek juga merupakan suatu tradisi yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengaplikasikan suatu hadis Nabi.
Pendekatan yang digunakan yang pertama adalah pendekatan sejarah, yang kedua pendekatan sosiologi dan antropologi, yang ketiga adalah pendekatan fenomenologi. Lalu metode penelitian yang dipakai dalam buku ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Buku kedua yakni karya Fazlur Rahman yang berjudul Islamic Methodology in History India, Adam Publisher and Distributor, tahun 1994. Di dalam bukunya dijelaskan bahwa istilah living hadis sebenarnya berasal dari living sunnah yang telah diperkenalkan oleh penulis. Living sunnah menurut penulis adalah praktek hidup perilaku Nabi yang diteladani oleh umat muslim, namun pada perkembangannya living sunnah berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat muslim yang semakin hari semakin kompleks. Living sunnah bukan hanya tentang sunnah Nabi, akan tetapi juga berkembang menjadi tradisi yang hidup dalam setiap generasi berikutnya. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa konsep sunnah memuat tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim atau living tradition. Tradisi tersebut bersumber dari Nabi yang dipraktekkan oleh masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan living hadis adalah tradisi hidup masyarakat yang bersumber dari hadis. Dalam buku ini penulis melakukan beberapa pendekatan, yakni pendekatan historis. Ya, ternyata hanya satu pendekatan, yaitu pendekatan historis. Dan lalu buku ketiga yakni karangan M. Syuhudi Ismail yang berjudul Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani Al-Hadis tentang ajaran Islam yang universal, temporal, dan lokal. Di dalam buku tersebut dijelaskan, menurut Syuhudi Ismail, ajaran Islam bersifat universal, yaitu berlaku bagi semua umat manusia dari berbagai jenis kelamin, agama, ras, dan etnik. Akan tetapi, dalam perkembangannya, manusia menyebar di seluruh dunia dan pergantian generasi dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan ruang dan waktu. Oleh karena itu, ajaran Islam terbagi menjadi bersifat universal, temporal, dan lokal. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah bagi seluruh umat. Artinya, kehadiran Nabi Muhammad membawa rahmat bagi seluruh umat manusia melewati batas ruang dan waktu. Yang keempat yakni buku yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali yang berjudul Al-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadis. Di dalam bukunya, Muhammad Al-Ghazali membahas tentang beberapa hadis yang terkait dengan perempuan, nyanyian, etika, kesurupan atau kerasukan setan, dajjal, takdir, dan fatalis. Di dalam bukunya, untuk memahami hadis-hadis di atas, maka penulis memberikan beberapa kriteria, yakni sesuai dengan Al-Quran. Kemudian, sesuai dengan hadis lain yang membahas tentang persoalan yang sama. Lalu, sesuai dengan sejarah. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, yakni buku yang ditulis oleh Salahuddin Al-Adabi yang berjudul Manhaj Naql Al-Matan in Ulama Al-Hadis Al-Nabawi. Di dalam bukunya, Salahuddin Al-Adlabi menawarkan beberapa metode untuk memahami hadis, yaitu yang pertama, sesuai dengan Al-Quran, yang kedua, sesuai dengan hadis sahih dan sirah nabawiyah. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal, indra, dan sejarah,
dan yang terakhir menyerupai perkataan Nabi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya simpulkan dari materi living hadis ini, dan review-review buku yang membahas tentang living hadis ini. Sebelumnya saya mohon undur diri dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.